Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul pengelolaan keuangan untuk organisasi nirlaba atau bisa disebut dengan Financial Management for Non-Profit Organization. Kami kelompok 6 terdiri atas Mas Krisnanto Bayu Sandria, Mbak Nur Fadilah Karim, dan saya sendiri Rizky Dwi Novrianto. Ya, langsung ke slide pertama. Yang pertama adalah goal of the non-profit business atau tujuan bisnis nirlaba. Ada dua jenis asosiasi atau organisasi yang ada. Yang pertama adalah organisasi profit atau dikenal sebagai perusahaan-perusahaan atau korporasi. Kedua adalah asosiasi organisasi atau non-profit. Organisasi ini jelas tidak mencari keuntungan. Yang kedua jenis organisasi non-profit di Indonesia, yaitu yang pertama yayasan. Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mendefinisikan dasar sebagai badan hukum non anggota didirikan berdasarkan pemisahan aset dan dimasukkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan atau bidang kemanusiaan. Yayasan tidak dapat memiliki kepemilikan eksklusif, sebaliknya ia hanya memiliki pendiri. Orang asing dapat menjadi pendiri yayasan. Adapun struktur organisasi yayasan diatur oleh Dewan Pengawas atau Dewan Pembina, Dewan Penasehat atau Dewan Pengawas, dan Dewan Manajemen atau Dewan Pengurus. Lalu yang kedua adalah asosiasi atau perkumpulan. Dan di sini ada dua jenis asosiasi di Indonesia, termasuk asosiasi digabungkan yang memiliki kepribadian hukum, dan asosiasi biasa yang tidak. Kedua adalah organisasi berbasis keanggotaan yang didirikan karena identitas umum atau tujuan di antara para anggotanya. Misalnya adalah asosiasi Universitas Alumnus atau Asosiasi Kerja Indonesia Mahasiswa dan Asosiasi Guru Matematika Indonesia. Kebanyakan asosiasi yang dibentuk sebagai entitas non-hukum, tapi jika asosiasi tertentu ingin membentuk badan hukum, asosiasi harus mempersiapkan surat pendaftaran kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri di warga asosiasi. Setelah pendaftaran disetujui oleh pengadilan distrik, asosiasi diizinkan untuk meminta surat pengesahan dengan Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau HAM, dan mengumumkannya dalam Sistem Hukum Indonesia Badan Administrasi atau yang disingkat dengan BNRI. Dan yang ketiga ada institut atau lembaga. Yang dimaksud dengan institut adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, sosial, budaya, dan humaniora. Misalnya adalah Institut Strategi Nasional atau LSN, ISN maaf, Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, dan lain-lain. Institut tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum tunggal. Sebuah lembaga dapat memilih bentuk badan hukumnya, apakah itu menggunakan foundation, asosiasi, atau bahkan korporasi sebagai badan hukum. Sebagian besar lembaga non-profit sangat dibentuk melalui badan hukum yayasan. Ini berarti bahwa setiap lembaga memiliki landasan sendiri untuk hari dana lembaga untuk kegiatan hari dan program. Next, untuk slide selanjutnya, yang pertama adalah yayasan. Di sini ada tiga karakteristik keuntungan dan kerugian. Yang pertama, karakteristiknya harus memiliki badan hukum dasar, diakui sebagai entitas independen, tidak memiliki pertama harus memiliki badan hukum dasar. Yang kedua, diakui sebagai entitas independen. Yang ketiga, tidak memiliki kepemilikan hanya berdiri. Yang keempat, diatur oleh Dewan Pembina Penasehat dan Manajemen. Dan kelima, berbasis non keanggotaan organisasi. Yang kedua, keuntungan, yaitu memiliki kekayaan independen, bisa didanai organisasi lain, dan tidak memiliki kepemilikan hanya pendiri. Kerugiannya yaitu membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun badan hukum yayasan, terutama jika pendiri adalah orang asing. Lalu ada asosiasi perkumpulan, berikut karakteristik keuntungan dan kerugian. Yang pertama, bisa dibentuk sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Yang kedua, organisasi berbasis keanggotaan. Keuntungannya, yang pertama, proses pembentukan lebih cepat untuk non perusahaan, dan yang kedua, orang asing diperbolehkan untuk menjadi pendiri.
Sedangkan kerugiannya adalah membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pendirian asosiasi. Terus yang ketiga, dari institut lembaga ada karakteristiknya tidak memiliki badan hukum independen, cabang dari perusahaan induk, dan proses pembentukan mengacu pada yayasan pendirian. Dan keuntungannya adalah diizinkan untuk mencari sumbangan dari lembaga donor, sedangkan kerugiannya tidak bisa memberikan dana atau hibah kepada organisasi lain dari individu. Yang kedua, pendiri lembaga ini harus yayasan. Lalu, organisasi sosial atau organisasi non-profit dibagi menjadi dua, yaitu organisasi sosial dengan badan hukum dan organisasi sosial tanpa badan hukum. Organisasi sosial dengan badan hukum, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah sebuah surat pendirian yang berisi ketetapan dan peraturan yang dikeluarkan oleh satu notaris dan disahkan oleh menteri terkait, rencana kerja organisasi, struktur organisasi, sertifikat perumahan, organisasi adina berpajak, surat pernyataan menyatakan bahwa organisasi tidak dalam sengketa manajemen atau tidak terlibat dalam kasus hukum di pengadilan. Surat pernyataan menyatakan bahwa organisasi mampu melaporkan aktivitasnya. Organisasi sosial dengan badan non-hukum. Hal-hal yang harus dibersihkan tersebut adalah sebuah surat pendirian yang berisi ketetapan dan peraturan yang dikeluarkan oleh notaris dan disahkan oleh menteri terkait. Lalu ada rencana kerja organisasi, sumber dana, sertifikat residensial, nomor ID, pajak asosiasi, serta pernyataan menyatakan bahwa organisasi tidak dalam sengketa manajemen atau tidak terlibat dalam kasus hukum di pengadilan. Lalu konsep organisasi nirlaba adalah lembaga atau organisasi yang bertujuan mendukung suatu isu yang menarik perhatian umum untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Manajemen keuangan organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Lalu ciri-ciri organisasi nirlaba. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak perlu dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Lalu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan disambung oleh Mas Krisnanta Bayu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.